Apa kabar Sobat Review Berita? Kalau kita perhatikan dalam 1 minggu terakhir ini ada sebuah kabar yang mengejutkan, di mana Sandiaga Uno, mantan cawapres dari Prabowo, tiba-tiba mengungkap sebuah perjanjian antara dirinya, Anies Baswedan dan Prabowo. Ya, sebenarnya apa maksud dari pengungkapan perjanjian yang tertutup tersebut? Nah, pastinya kalau kita kaitkan dengan konteks suasana saat ini, di mana lagi panas-panasnya untuk pencapresan ataupun untuk persiapan Pilpres 2024, ya itu pastinya berkait ya. Ya, kalau kita menengok ke belakang, antara Sandiaga Uno dan Anies dulu sempat kompak pada Pilkada 2017 untuk kepala daerah di Jakarta, dan dua-duanya berhasil menjadi pemenang pada saat itu. Meskipun pada tahun 2019 Sandiaga Uno melepaskan jabatannya sebagai Wagub DKI Jakarta untuk maju sebagai cawapres, ternyata gagal. Dan meskipun gagal, dia tetap bertahan di Gerindra. Ya, beberapa waktu terakhir dia juga sudah mulai bergerilya ingin maju lagi sebagai cawapres ataupun capres. Ya, ternyata tidak ada peluang lagi karena sebenarnya pintu-pintu pencalonan sudah tertutup. Yang jelas dia tidak mungkin memakai partainya yaitu Gerindra untuk maju sebagai capres maupun cawapres. Prabowo juga masih ada keinginan untuk maju lagi pada Pilpres 2024 ya. Barangkali ini adalah kesempatan terakhir bagi Prabowo untuk maju sebagai capres ya. Nah, sekarang kita kembali pada antara Sandiaga Uno dan Anies Baswedan. Kenapa Sandiaga Uno tiba-tiba mengungkap perjanjian tersebut ya? Kalau kita perhatikan isi dari perjanjian itu berdasarkan ungkapan dari Sandiaga Uno, sebenarnya inti dari perjanjian tersebut adalah kesepakatan bahwa Sandiaga Uno dan Anies Baswedan harus mendukung Prabowo apabila Prabowo kembali maju sebagai capres. Ya, pastinya untuk Pilpres 2024 ini Prabowo dipastikan akan maju. Karena kabarnya Prabowo juga akan berkoalisi dengan Caimin, jadi Gerindra dan PKB. Dan memang sebenarnya sudah memenuhi kuota suara untuk mencalonkan capres dan cawapres. Ya. Kenapa tiba-tiba Sandi membongkar isi perjanjian tersebut ya? Karena selama ini kita juga tidak tahu, publik juga tidak tahu, bahkan tim ses Anies pun juga tidak tahu. Tapi pintarnya Sandi, dia tidak berusaha membongkar semua isi perjanjian tersebut. Justru dia mengungkapkan bahwa yang tahu persis isi perjanjian itu adalah Fadlizon. Ya. Ini yang menarik ya. Dan tidak mau dia mengungkapkan itu. Pasti ada sebuah skenario yang dia susun supaya kasus ini terus berlanjut, karena pasti kan wartawan akan mengejar Fadlizon juga. Soalnya isinya apa secara detail gitu ya. Dan di sini kayaknya Sandiaga Uno hanya sebagai pemicu atau trigger untuk membuka kasus ini atau membuka isi perjanjian ini. Nah, pasti orang bertanya-tanya kenapa Sandi membuka kasus ini, apa pentingnya gitu kan? Toh sudah lewat ya. Dan bahkan katanya perjanjian itu sifatnya tidak mengikat, hanya kesepakatan atau MOU antara Prabowo, Sandi, dan Anies. Nah, ini yang menarik ya. Sebenarnya kalau kita telusurin lebih jauh, ya kita harus melihat data ya, di mana pemilih dari Anies Baswedan dan pemilih dari Prabowo itu sebenarnya hampir sama atau misalnya beririsan gitu ya. Ya pastinya kalau kita kalkulasi apabila Anies berhasil maju sebagai capres dan Prabowo juga akan maju sebagai capres, antara Anies dan Prabowo akan saling berebut pemilih. Nah, dari beberapa survei yang saya lihat kemarin, pemilih Prabowo, terutama pemilih Islam dari Prabowo dan Anies itu sama ya. Karena memang kalau kita lihat ke belakang, peristiwa demonstrasi 212 itu adalah sebagian besar adalah pendukung Prabowo, di mana pada saat itu mereka mendukung Anies. Nah, pada saat ini antara Prabowo dan Anies masing-masing mencalonkan diri.
dapat dipastikan bahwa pemilih akan terpecah. Yang satu berpihak kepada Prabowo, yang satu lagi berpihak kepada Anies Baswedan. Dan ini tentunya sangat tidak menguntungkan bagi Prabowo. Nah, dan ini yang rupanya berusaha dipertahankan oleh Prabowo karena ini adalah modal dia untuk bisa setidaknya maju sebagai pemenang di Pilpres 2024. Ibaratnya apa yang sudah dalam genggaman dia tidak akan dia lepas ya. Justru dia sekarang ingin memperluas calon pemilihnya, tidak hanya dari pemilih tradisionalnya dia yaitu kelompok Islam yang selama ini mendukung Prabowo, tapi juga umat agama lain yang saat ini lebih memilih Ganjar Pranowo apabila Ganjar maju sebagai capres di Pilpres 2024. Jadi bisa dikatakan di sini sebenarnya adalah persoalan rebutan pemilih antara Prabowo dan Anies ya. Jadi misalkan kalau Anies bisa maju mendapatkan tiket ya artinya koalisi perubahan ini tidak berubah lagi ya formasinya. Tadi kan ada 3, Nasdem, PKS dan Demokrat. Apabila tidak ada perubahan lagi atau misalkan ada yang berkhianat, Nasdem bergabung dengan koalisinya Golkar atau bergabung dengan koalisinya Gerindra, ya dapat dipastikan Anies tidak akan mendapatkan tiket maju sebagai capres. Nah, ya resikonya pasti masa Anies akan marah dan akan memburu Prabowo sebagai pengkhianat atau sebagai sosok yang menjegal Anies Baswedan atau memburu Surya Paloh karena dianggap berkhianat terhadap Anies. Ini yang menarik ya. Barangkali kita tidak begitu memahami kenapa Sandiaga Uno yang dulu sangat kompak dengan Anies tiba-tiba dia mengeluarkan tentang perjanjian tersebut yang menurut Sandiaga Uno perjanjian itu masih berlaku karena memang belum diakhiri. Ya, itu betul juga logika yang dipakai oleh Sandiaga Uno karena kalau sebuah perjanjian itu berakhir kalau ada masa berakhirnya. Jadi kalau tidak ada masa berakhirnya ya artinya perjanjian itu masih berjalan dan masih mengikat terhadap para pihak yang menandatangani perjanjian tersebut. Disinilah Anies masih terikat juga sebenarnya dengan perjanjian tersebut. Tapi di sisi lain, ini adalah sebuah message juga kepada publik. Selama ini Anies diprofilkan sebagai sosok pemimpin yang agamis, jujur. Ternyata dalam kasus ini Anies tidak jujur kepada publik ya, bahwa dulu dia mengikat perjanjian dengan Prabowo dan Sandiaga Uno, di mana pada saat itu Anies bersepakat dengan Sandi akan mendukung Prabowo apabila Prabowo menjadi capres lagi. Dan dipastikan pada tahun 2024 ini Prabowo akan kembali menjadi capres. Nah, dari pengungkapan ini, Sandi ingin mengatakan juga bahwa sebenarnya Anies itu berbohong dan tidak jujur karena tidak mengakui isi perjanjian tersebut. Dan sampai hari ini pun Anies tidak mengungkapkan atau menanggapi itu ya. Kita tunggu apakah Anies berani merespon tuduhan dari Sandiaga Uno ini. Karena kalau tidak dia respon, pasti akan publik berpikir, wah ternyata Anies tidak loyal, berkhianat terhadap Prabowo. Dan ini akan mencoreng namanya yang terlanjur disosokkan sebagai sosok yang jujur dan agamis oleh kelompok Islam tertentu.